Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses buat Anda semua sahabat-sahabat subscriber. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman apapun profesi dan pekerjaannya, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya, pengacara Bung One, di mana dalam edisi kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat subscriber berkaitan dengan resiko hukum apabila kita melakukan oper kredit kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun juga motor secara di bawah tangan. Apakah aman? Apakah boleh? Kemudian apakah resiko-resiko hukumnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Oleh karena itu tonton terus video ini sampai dengan selesai. Tapi jangan lupa teman-teman harus like, harus subscribe channel pengacara Bung One agar lebih banyak lagi teman-teman atau juga pemirsa yang mendapatkan edukasi hukum ataupun juga dapat berkonsultasi hukum secara gratis di channel pengacara Bung One. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu support channel pengacara Bung One. Baik sahabat-sahabat semuanya, terkait dengan pertanyaan sahabat subscriber, di mana pertanyaannya, boleh nggak sih kita melakukan oper kredit kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun juga sepeda motor, kepada pihak lain ya, secara di bawah tangan? Apakah boleh ataupun tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentunya harus mengacu kepada aturan perundang-undangan ataupun juga aturan hukum yang berlaku di negara kita, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, motor mobil yang masih dalam jaminan atau masih dalam artinya kredit tersebut, motor dan mobil tersebut masih kredit, belum lunas cicilannya, kemudian kita jual atau kita oper kredit kepada orang lain. Misalkan kita kredit motor ya, kita misalkan kredit motor atau kredit mobil kepada sebuah leasing ataupun juga perusahaan pembiayaan. Nah, misalkan di tengah perjalanan mobil dan motor tersebut kita belum lunas cicilannya karena kita terdesak kebutuhan ekonomi, misalkan kita berniat untuk oper kredit atau oper alih kendaraan kita yang masih nyicil tersebut ke leasing. Nah, kita oper alihkan ke pihak ketiga. Nah, apakah itu boleh? Nah, mengacu kepada undang-undang fidusia teman-teman, bahwasanya kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan ya, baik itu menjual, kemudian juga mengalihkan, menggadaikan, ataupun juga pada intinya yang memindah tangankan tanpa persetujuan tertulis. Tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing. Nah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing. Nah, ancaman hukumannya itu bisa terkena sanksi pidana penjara kurang lebih sekitar 2 tahun teman-teman, apabila kita melakukan oper kredit kendaraan bermotor yang masih dalam cicilan tersebut, yang masih belum lunas tersebut ya, di bawah tangan ya. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan oper kredit kendaraan tersebut yang masih dalam keadaan cicilan atau masih masa kredit, maka dapat dioper kreditkan atau dioper alihkan kreditnya kepada pihak ketiga, tentunya dengan cara-cara yang diperbolehkan. Dalam hal ini harus dengan persetujuan tertulis dari pihak leasing atau perusahaan pembiayaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman apabila ingin oper kredit atau oper alih kredit tersebut, maka Anda dan calon pembeli harus datang ke leasing, ke perusahaan pembiayaan tersebut untuk mengajukan oper kredit atau oper alih kredit kendaraan bermotor tersebut secara formal dan secara legal. Nah, itu baru dibolehkan. Jadi kalau kita misalkan mengoper alih kredit ya, kendaraan kita yang masih cicil tersebut, motor ataupun juga mobil, kepada pihak lain, nah selain kita dapat terancam dengan sanksi ya, sanksi pidana yang sebagaimana tertuang ataupun juga disebutkan dalam undang-undang fidusia, kita juga dapat terjerat dengan pasal-pasal yang tertuang di dalam KUHP, yaitu yang berkaitan dengan penggelapan. Nah, kita yang melakukan oper alih kredit ya kepada pihak ketiga secara di bawah tangan, itu kita dapat terkena atau terjerat dengan pasal tentang penggelapan sebagaimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana, di mana ancamannya itu
bisa sampai 4 tahun teman-teman. Itu ya resikonya. Nah, tidak cukup sampai di situ, bukan hanya kita ya yang mengalihkan kredit tersebut kepada pihak ketiga. Yang menerima oper alih kredit tersebut juga atau penjual atau pembeli baru tersebut juga dapat terkena sanksi pidana berupa pasal yang berkaitan dengan penadahan ya, di mana ancamannya juga bisa sampai 4 tahun. Itu juga termasuk resiko bagi kita apabila kita membeli motor ataupun juga mobil yang masih kredit, kemudian oper alih kreditnya di bawah tangan, tidak dilakukan secara resmi dengan cara mendatangi leasing atau perusahaan untuk mengajukan oper alih kredit ya secara resmi, secara legal. Jadi itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, apabila kita mengalihkan atau misalkan menjual atau menggadaikan motor mobil yang masih dalam keadaan kredit atau cicilannya belum lunas, maka itu kita tidak diperbolehkan. Karena di dalam Undang-Undang Fidusia sudah ditentukan apabila kita ingin melakukan ya oper alih kredit harus dilakukan secara resmi dan legal sepengetahuan tertulis dari pihak pemberi kredit tersebut. Nah, kemudian apabila kita tetap menjual kendaraan yang masih kredit tersebut kepada pihak lain, kemudian juga ataupun misalkan kita menggadaikan, menyewakan, kita dapat terancam dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dan apabila kita juga misalkan membeli motor ataupun mobil yang masih dalam keadaan kredit atau kita mengambil alih ya kredit daripada kendaraan motor ataupun juga mobil tersebut ya tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing atau perusahaan pembiayaan, kita pun sebagai pembeli dapat terjerat sanksi pidana terkait dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman penjara bisa sampai dengan 4 tahun penjara. Itu teman-teman resiko apabila melakukan oper alih kredit kendaraan bermotor di bawah tangan. Resikonya kita dapat terjerat sanksi pidana penjara sampai dengan 4 tahun. Itu yang dapat saya jawab ya atas pertanyaan sahabat subscriber yang berkaitan dengan resiko hukum apabila kita mengalihkan atau menjual atau oper alih kredit kendaraan bermotor secara di bawah tangan. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang memiliki permasalahan hukum atau ingin bertanya permasalahan hukum, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Jawabannya akan saya ulas dalam video-video selanjutnya. Saya pengacara Bung One mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel pengacara Bung One. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.